Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gimana kabarnya? Semoga sehat dalam dan lindungan Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Nah, untuk pertemuan ketiga ini saya akan menjelaskan tentang PPT yang saya berikan kemarin, yaitu yang pertama tentang pengertian haji. Nah, pengertian haji di sini adalah menurut bahasa atau lugotan berarti menyengaja ziarah pergi ke Mekah. Menurut istilahan, haji adalah sengaja mengunjungi ke Baitullah di Mekah dengan niat beribadah kepada Allah. Nah, haji di sini juga disebut sebagai manifestasi praktis untuk tujuan persaudaraan dan juga persatuan. Dari mana bisa dilihat sebagai tujuan manifestasi praktis persaudaraan dan juga persatuan? Dilihat dari menyatunya perbedaan di semua kalangan. Dilihat dari satu pakaian, yaitu pakaian ihram, entah itu dari suku, perbedaan ras, perbedaan bahasa, perbedaan tanah air, dan perbedaan segalanya. Maka tujuannya hanya satu, yaitu haji, dan tujuannya hanya satu kiblat, yaitu Ka'bah. Nah, firman Allah menjelaskan, dan diwajibkan kepada manusia untuk mengunjungi Ka'bah bagi yang mampu melaksanakannya. Jadi intinya, haji itu adalah ibadah yang tidak sembarang orang bisa melaksanakannya. Jika dia tidak mampu, maka dia tidak wajib untuk melaksanakannya. Dan wajibnya juga hanya sekali, tidak 1, 2, 3, atau seterusnya. Nah, yang kedua tentang filosofi haji. Nah, filosofi haji ini banyak sebenarnya, tapi ada 9 yang Ustazah rangkum di pelajaran ini. Yang pertama, setiap muslim harus mapan ekonomi. Kenapa? Karena kesana tidak butuh biaya yang sedikit. Karena kesana pun juga butuh waktu yang lama. Nah, mampu di sini bukan hanya mampu sebagai kesanggupannya memiliki uang atau finansial, tapi juga mampu secara fisik, sehat untuk berangkat ke sana menjalankan ibadah haji ini. Nah, yang kedua adalah niat. Niat itu berangkat ke sana pun, ketika di sana mau niat haji itu ada tempat-tempat khususnya di Indonesia ada tempat Yalamlam. Nah, di situ mikotnya untuk niat pertama berangkat ibadah haji. Di negara lain juga begitu, ada mikot-mikot tersendiri. Nah, yang ketiga adalah tawaf. Tawaf itu adalah berputar dalam artian terus bergerak. Kehidupan itu harus terus bergerak untuk menjadi orang yang lebih baik. Mengingat beribadah, bekerja juga beribadah. Semua kita tunjukkan itu adalah lillah. Yang keempat, rehat sejenak dengan berdoa. Setelah tawaf pun kita akan berdoa di tempat-tempat multajam, seperti di depannya pintu Ka'bah, di dekat makam Ibrahim, di Hijr Ismail, dan di tempat yang lain. Nah, kelima adalah sa'i. Sa'i kita adalah mengingat perjuangannya Siti Hajar untuk mencarikan air bayi Ismail agar bisa diminum. Dia lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa hampir 7 kali karena dia sepertinya melihat air begitu. Nah, akhirnya juga ada sama Allah dikasih pertolongan berupa air Zam-Zam, yang sampai saat ini air Zam-Zam itu menjadi berkah bagi semua orang di seluruh dunia. Terus ada juga tahallul. Filosofinya tahallul itu apa, Ustazah? Tahallul itu kan mencukur rambut. Jadi diharapkan orang setelah haji itu dapat memperbaiki lagi niatnya, dapat memperbaiki lagi kebaikan-kebaikan yang harus dicapai atau kebaikan-kebaikan yang harus dilaksanakannya. Istilahnya tazkiyatun nafas atau memperbaiki diri. Nah, yang ketujuh adalah wukuf. Wukuf ini adalah ibadah yang gak bisa dibadalkan, kecuali memang dia dari awal niat untuk membadalkan seseorang.
Jadi wukuf itu meskipun jenengan sampean atau antum-antum semua sakit, tetap harus berangkat wukuf di Musdalifah maupun di Mina. Nah, yang ke-8 adalah jumroh. Di sini jumroh itu melempar, istilahnya kita menangkis atau menolak ajakan-ajakan setan dengan ritual ini. Filosofinya adalah setan tidak pernah berhenti berbisik dan kita juga tidak pernah berjuang untuk tidak mengikuti apa yang dimau oleh setan tersebut. Nah, yang terakhir adalah dilakukan karena ada kesempatan. Ini sama dengan yang hampir kesinambungan dengan mapan ekonomi yang tadi. Nah, sekarang adalah sejarah haji. Oke, dari dua ini, dari pengertian haji dan filosofi haji, saya harap sudah banyak yang mengerti apa sih maknanya haji itu, apa sih sejarah filosofi haji itu. Nah, karena filosofi ini kita nggak mungkin melaksanakan haji tanpa tahu maknanya kenapa kita harus berangkat. Maka dari itu kita belajar di mata pelajaran ini dan nanti kita akan bahas satu persatu filosofi haji yang saya sebutkan tadi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.